Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Amma ba'd. Fanasallahu tabaraka wa ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Khon fiddin azakumullah. Kita lanjutkan kajian kita tematik mengenal manhaj salafi yang seri yang keempat, ya, dari kitab Wasailus Sabat yang ditulis oleh Syekhuna Al-Ustadz Dr. Profesor Dr. Abdullah Ad-Dumaiji wafaqahullah. Kata beliau di poin yang ke H, ya, atau poin E di halaman 80, dan untuk merefresh, mengingat kembali tentang manhaj salaf, beliau mengatakan manhaj salaf fadzalika sabilul mu'minin siratul mustaqim wa huwa manhajus salamah ayuhan. Manhaj salaf itu adalah jalan beragamanya orang-orang beriman, jalan yang lurus dan manhaj yang selamat. Wa huwa kana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu wa salafus salih min ahli sunnati wal jamaah. Manhaj salaf itu adalah manhaj beragamanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta salafus salih, para pendahulu kita yang saleh, generasi awal Islam dari ahlu sunnah wal jamaah. Kemudian beliau mengatakan di poin E, ana akhta'al afrad inda tatbiq la tu'addu akhta'an fil manhaj bi itlaq. Kekeliruan oknum ketika menerapkan manhaj salaf tidak bisa dikatakan sebagai kekeliruan manhaj. Kekeliruan oknum dalam menerapkan manhaj salaf, yakni oknum-oknum yang menisbatkan diri kepada manhaj salaf. Kekeliruannya ketika menerapkan manhaj salaf sama sekali tidak bisa dikatakan sebagai kekeliruan manhaj. Wala yalzamu min hadzalik, bahkan tidak berkonsekuensi demikian. Fala talazuma baina akhta'il afrad wa bainal manhaj. Simpulannya tidak ada keterkaitan yang tidak dipisahkan, keterkaitan yang tidak bisa dipisahkan antara kekeliruan oknum yang mengatasnamakan diri sebagai salafi dengan manhaj. Ini manhaj salafi. Faqad yakunu manhaj saliman wa yukhti al-afrad fi tatbiqihi. Karena manhaj bisa saja dia bersih, selamat, tetapi beberapa oknumnya keliru dalam penerapannya. Wa illa lazima zaman Islam bisabab su'i tatbiqati ba'dul muslimin lahu. Karena apabila dikatakan bahwa kekeliruan oknum yang mengatasnamakan diri salafi adalah sama dengan kekeliruan manhaj, ini berkonsekuensi celaan terhadap Islam, sebab kekeliruan sebagian pemeluk Islam, dan tentu saja itu tidak benar. Wa idza aradta ma'rifat ahamiyati salamatil manhaj fi tsabat, jika
Anda ingin lebih memastikan urgensi keselamatan manhaj dan pengaruhnya terhadap keistiqomahan di atas Islam, fata'ammal fi safahatit tarikh qadiman wa hadithan. Maka silakan Anda cermati lembaran-lembaran sejarah masa lalu ataupun masa kini. Fatanakkul wal ittirab wa adamu tsabat mulazimun li ahli bid'ah wal ahwa wa daidanuhum. Di mana kita akan mendapati bahwa berpindah-pindah manhaj, kegoncangan manhaj, dan ketidakistiqomahan, bahkan ya berpindah-pindah agama, kegoncangan dalam beragama, tidak kokoh, tidak istiqomah, tidak tegar dalam beragama, mulazimun, itu tidak bisa dipisahkan dari ahli bid'ah wal ahwa, dari ahlul bid'ah, ya, selalu melekat pada ahlul bid'ah wal ahwa wa daidanuhum, dan itu menjadi kebiasaan mereka, kebiasaan ahlul bid'ah, ya. Fatara ahadahum yantakil min bid'atin ila ukhra. Kau bisa lihat salah seorang dari ahlul bid'ah itu dia berpindah dari satu bid'ah ke bid'ah yang lainnya. Minal kalam ila falsafah wa ila tasawuf wa ila irja. Ada yang berpindah dari bid'ah kalamiyah, bid'ah mu'tazilah, atau bid'ah filsafat, bid'ah mu'tazilah, jahmiyah, berpindah kepada tasawuf, berpindah kepada bid'ah murji'ah. Sebagaimana perkataan Muhammad bin Sirin rahimahullah, murid senior Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, ketika dikabari oleh Ayyub Sikhtiyani bahwa ada seseorang yang tobat dari sebuah pemikiran bid'ah, ya, maka Muhammad bin Sirin mengatakan, "Unzuru ila ma yatahawwal ilaihi, fa inna akhirah hadits asyad min awali." Kalian lihat, dia mau pindah ke bid'ah mana lagi? Karena penutup hadis tentang khawarij itu, tentang ahlul bid'ah wa ahwa, lebih keras daripada awalnya. Yang merukuna minad din kama yang merukun sahmunar ramiyah thumma la ya'uduna ilaih. Allahul musta'an. Wa kam taraja min asatinil kalam ma quwwati uqulihim wa dzikaihim amma kanu alaih. Kalau kita baca di lembaran sejarah, berapa banyak tokoh-tokoh ilmu kalam, padahal mereka itu cerdas, mereka memiliki kekuatan akal dibandingkan yang lain. Berapa banyak dari mereka yang bertaubat dari bid'ah mereka. Zammu wa hadharwin. Bahkan bukan yang bertaubat kemudian ya, memperingatkan kaum muslimin dari bid'ah yang dahulu mereka bangga-banggakan. Wala'alla bal Hasan al-Asy'ari aqrabu misalin ala tahrim. Contoh yang paling lekat di pikiran kaum muslimin mungkin Abul Hasan al-Asy'ari. Faqad kana mu'taziliyan. Abul Hasan al-Asy'ari 40 tahun menjadi tokoh Mu'tazilah sebab pengaruh dari ayah sambungnya. Tsumma kullabiyan. Kemudian ketika bertaubat, bertobat dari bid'ah Mu'tazilah,
berpindah kepada bid'ah kullabiyah. Kemudian kullabiyah ini bid'ahnya Ibn Kulab yang ingin mengkompromikan bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah dengan Salafiyah. Ingin mengkompromikan pemikiran-pemikiran bid'ah Jahmiyah, Mu'tazilah dengan aqidah Salafiyah. Itu Ibnu Kulab. Tsumma ada ila sunnah. Kemudian setelah itu Abul Hasan mengaku berpindah kepada ahli sunnah wal jamaah. Dan jangan Anda berpikir bahwa bid'ahnya Abul Hasan al-Asy'ari dari Mu'tazilah menjadi kullabiyah itu hanya pada persoalan asma wa sifat atau lebih spesifik lagi sifat khabariyah. Tidak. Dalam asma wa sifat, dalam al-uluhiyah, dalam al-iman, dalam al-qaul bi khalqil, pendapat Al-Quran makhluk, dalam an-nubuwat, banyak hal. Dalam banyak pokok-pokok rukun iman. Hanya kalau berbicara tentang Asy'ariyah, Kullabiyah, Maturidiyah, jangan hanya berbicara tentang sifat khabariyah. Jangan hanya berbicara tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, bid'ahnya mereka dalam masalah sifat-sifat Allah Azza wa Jalla. Tapi juga mereka bid'ah mereka dalam masalah al-uluhiyah, bid'ah mereka dalam masalah iman, bid'ah mereka dalam masalah Al-Quran, bid'ah mereka dalam masalah nubuat, bid'ah mereka dalam masalah takdir. Seakan-akan tidak ada satupun rukun dari rukun-rukun iman yang 6, melainkan Asy'ariyah, Kullabiyah memiliki bid'ah di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa kadzalika al-Ghazali tanaqqala bainal kalami wal falsafah wat tasawuf. Demikian juga Al-Ghazali. Kita baca di lembaran sejarahnya berpindah-pindah dari bid'ah kalamiyah, bid'ah ilmu kalam, kepada bid'ah falsafah, kepada bid'ah tasawuf. Yuqal innahu hatta rihalahu akhir hayatihi ala al-manhaj as-sunni as-sahih. Ada diinformasikan bahwa beliau Al-Ghazali menutup perjalanan ilmiahnya, perjalanan pemikirannya di akhir kehidupannya dengan rujuk kepada manhaj salafi, kepada al-manhaj sunni yang sahih. Di catatan kaki disebutkan, naqala Subuki fi tabaqat Syafi'iyyah al-Kubra mujalladus sadis safhah 210 kalaman tawilan li Abdul Ghafir al-Farisi tufiya sanata 529 fil Ghazali. Subuki dalam kitabnya Tabaqat Syafi'iyyah Kubra jilid 6 halaman 210 mengutip kalimat yang panjang dari Abdul Ghafir al-Farisi yang meninggal tahun 529 tentang Ghazali. Minhu di antara perkataan Abdul Ghafir al-Farisi, wa kanat khatimatu amrihi iqbalahu ala hadithil Mustafa sallallahu alaihi wasallam wa mujalasati ahlihi wa mutala'atis sahihain al-Bukhari wa Muslim. Akhir perjalanan pemikiran
Al-Ghazali, ya, di akhir kehidupannya dia memiliki semangat yang tinggi untuk mengkaji hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, untuk bermajelis dengan ahlul hadis dan menelaah Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kalau kutipan ini benar, bahwasanya Al-Ghazali itu di akhir hayatnya bertobat dari pemikiran-pemikiran namanya, maka untuk apa mereka yang menisbatkan diri kepada Al-Ghazali membangga-banggakan kitab-kitab yang ditulis ketika Al-Ghazali sedang dalam bid'ahnya, yang dia bertobat darinya, seperti Ihya dan sejenisnya, ya, kitab-kitab pemikiran. Bainama fil muqabil, sebaliknya, lau fakkarta wa tadabbarta, kalau engkau mencermati, kalau anda mencermati, lama wajadta ahadan raja min ahli sunnati wal jamaah an tariqihim suqtatan lisulukihi ba'da taufiqillahi lahu. Sebaliknya, kalau anda cermati, anda tidak mendapati seorang pun yang meninggalkan, ya, ahlu sunnah wal jamaah dan tariqah ahlu sunnah wal jamaah karena kebenciannya terhadap tariqah ahlu sunnah wal jamaah sesudah ia mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau engkau perhatikan, cermati, kau gak akan mendapati seorang pun yang meninggalkan ahlu sunnah wal jamaah, meninggalkan tariqah ahlu sunnah wal jamaah karena kebenciannya terhadap tariqah ahlu sunnah wal jamaah setelah mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus bagaimana orang-orang yang meninggalkan ahlu sunnah dan tariqah ahlu sunnah yang Rasulullah SAW sekarang ini merebak di kalangan para syabab, ya. Ada yang sudah diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk bermanhajkan manhaj salafi, berjalan di atas tariqahnya ahlu sunnah, membela tariqah ahlu sunnah, kemudian ada yang beralih menjadi sufi kuburi, ada yang beralih menjadi sufi asy'ari. Yaqulu Ibnu Taimiyah rahimahullah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah beliau mengatakan, amma salaf fala a'lamu an ahadi ulama'ihim wala salihi amatihim ruju'ahu amma hum alaih. Adapun para salaf, maka aku tidak mengetahui seorang pun dari ulama salaf ataupun ahli ibadahnya salaf yang mereka itu meninggalkan manhaj salaf, baik dalam pemikiran ataupun dalam amal. Wa qala fa-tsabat wal istiqrar fi ahli al-hadits wa sunnah ad'afa ma huwa inda ahli al-kalam wal falsafah. Kalau ada pemeluk bid'ah, ilmu kalam, ilmu filsafat yang istiqomah, maka kata Syekhul Islam, keistiqomahan, ketegaran yang didapati pada ahlul hadis wa sunnah jauh lebih banyak, jauh lebih berlipat-lipat dari kekokohan yang dimiliki oleh ahlul kalam wal falsafah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa minan nasi may yattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Di antara manusia itu ada yang menjadikan berhala-berhala mereka dan mereka cintai seperti mereka mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan orang-orang beriman cintanya kepada Allah jauh lebih besar. Naam, qad yatrukuhu li ahwa wa syahawat ta'rid li aqlihi dhaif. Kalau ada orang yang sudah mengenal tariqah
ahli sunnah wal jamaah. Sudah bersama ahli sunnah wal jamaah, kemudian dia meninggalkan tarekat ahli sunnah dan meninggalkan ahli sunnah wal jamaah. Kata beliau, benar. Terkadang ada yang meninggalkan itu karena li ahwa wa syahwat, karena syahwat, karena selera, karena hawa nafsu yang menghinggapi imannya yang dhaif, menghinggapi akalnya yang lemah. Dan itu benar. Lakinnahu la yatrukuhu li'annahu qad ra'a ghairahu asah minhu atau tabayyan lahu butlanu. Tapi bukan dia meninggalkan tarekat ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan manhaj salaf itu karena dia melihat ada, ya, hati nuraninya melihat ada manhaj selain yang lebih benar dari manhaj salaf, atau karena hati nuraninya mendapati dalam manhaj salaf, dalam tarekat ahli sunnah wal jamaah itu ada kekeliruan-kekeliruan. Tidak. Walidzalika qala, jadi perhatikan nih, kalau ada yang meninggalkan tarekat ahli sunnah wal jamaah, meninggalkan manhaj salaf, meninggalkan salafiyin wa ahli sunnah wal jamaah, itu karena syahwat dan hawa nafsu, yang disebabkan oleh syahwat dan hawa nafsu yang menghinggapi iman dan akalnya yang lemah. Bukan karena dia melihat, hati nuraninya melihat ada manhaj lain yang lebih benar dari manhaj salaf. Dan dia menemukan kebatilan-kebatilan dalam tarekat ahli sunnah wal jamaah. Tidak. Kita bicara lembaran sejarah. Walidzalika qala Hiraql fi as'ilatihi li Abi Sufyan an atba'i Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya Heraklius di antara pertanyaan-pertanyaannya kepada Abu Sufyan tentang para pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hal yartad minhum ahad sukhtatan lidinihi ba'da an yadkhula fi, adakah pengikut Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang murtad karena membenci agamanya setelah dia masuk Islam? Jadi Heraklius tanya kepada Abu Sufyan, apakah di antara pengikut Muhammad itu ada yang murtad dari Islam karena membenci Islam? Faqala Abu Sufyan, la. Abu Sufyan menjawab, la, tidak ada. Tsumma qala Herakl, kemudian Heraklius mengatakan, wa kadzalikal iman idza khalatat basyashatuhul qulub. Seperti itulah keimanan yang benar, apabila telah merasuki relung hati yang sehat. Begitulah keimanan yang benar ketika telah merasuki, ya, relung hati yang sehat. Terkadang keimanan yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tidak masuk ke dalam relung hati seorang karena hatinya nggak sehat, hatinya penyakitan, ya, hatinya sakit, hatinya mati malahan. Allah Ta'ala firmankan, wa minhum man yastami'u ilaik hatta idza kharaju min indika qalu alladziina utul ilma qala anifa ulaika alladziina taba'a Allahu ala qulubihim wattaba'u ahwa'ahum. Di antara mereka ada yang hadir di majelisnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan apabila telah bubar dari majelis, mereka mengolok-olok apa yang disampaikan oleh Muhammad SAW. Bertanya kepada para sahabat, apa yang dikatakan oleh Muhammad itu barusan. Allah katakan apa? Mereka itulah orang-orang yang hatinya telah dikunci mati, dan mereka hanya memperturutkan selera dan hawa nafsunya. Iman yang disampaikan benar, tetapi hatinya penyakitan, hatinya mati. Nasallahu alaihi wasallam. Walakinal qulub qad tartadu li'adzubillah lihawan aw li gharadin min al-aghrad ad-dunyawiyah al-ukhra. Tapi hati itu, ya, terkadang
dia murtad waliyadzubillah karena hawa nafsu dan tendensi-tendensi duniawi. Imannya benar, manhajnya benar, tarekahnya benar, tapi oknumnya ya yang memiliki hawa nafsu. Wassalamualaikum. Tapi insyaallah kita cukupkan sampai di sini, kita lanjutkan sesi yang lain di kesempatan lain. Wassallallahu ala Muhammad wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Jazakumullah khair.